semua. Syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Dr. Ja'far M.A. selaku dosen pengampu filsafat ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang sudah telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pematerian makalah presentasi kami ini, yaitu yang berjudul Paradigma Islamisasi Ilmu Ismail Raji Al-Faruqi. Sebelum kami memulaikan presentasi, lebih baik di mana kalanya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Priodi PIA UT 2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan kami, saya Ayub Fakrana, yaitu sebagai moderator, dan kedua teman saya yaitu Ella Ramadhani dan Keisha Zalia Amanda. Paradigma Islamisasi Ilmu. Peradaban Islam klasik mendapat pengaruh besar dari para ilmuwan Yunani ataupun dari peradaban Yunani, yang dimana sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab serta ditafsirkan melalui filsafat secara paradigma Islam. Adanya sebuah kemajuan sains dan teknologi barat membuat para ilmuwan dunia Islam menerima adanya sebuah peradaban barat tanpa memikirkan sebuah sikap kritis. Sikap kritis tersebut ini muncul karena adanya sebuah gagasan, yaitu Islamization of Knowledge, yaitu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimana dipelopori oleh para ilmuwan dunia muslim seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Syekh Hussein Nar. Islamisasi ilmu pengetahuan dinilai sebagai suatu solusi untuk mencari pemecahan masalah dalam peradaban Islam secara modern. Kami dari kelompok 11 akan membahas sebuah materi, yaitu paradigma Islam ilmu Ismail Raji Al-Faruqi. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah biografi Ismail Raji Al-Faruqi. Siapakah Ismail Raji Al-Faruqi tersebut? Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada 1 Januari 1921, yaitu di Java, Palestina. Pendidikan yang ia lalui tidak jauh beda dari orang Arab pada umumnya, yaitu sangat memperdalam dan memperkuat agama Islam. Ia memulai pendidikannya dengan diawali dengan sebuah madrasah, yang dimana di dalam madrasah tersebut ia menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa sanggahannya. Dan ia juga melanjutkan ke universitas yang lebih tinggi di usia mudanya, yaitu di Universitas Amerika. Di situ ia mendalami ilmu filsafat dan juga sudah mendapatkan gelar PhD. Dan ia juga ingin tetap melanjutkan pendidikannya. Setelah lulus dari Amerika Universitas, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Mesir, yaitu mendalamkan ilmu agama Islamnya. Dan pada saat dia ada di Universitas Mesir, dia juga sering mengisi beberapa kajian-kajian Islam ataupun majelis taklim. Saat menjelang hari hayatnya, ia menemukan sebuah pemikiran Islam yang berjudul Tauhid is Implication for Talk and Live. Pembahasan yang kedua adalah argumentasi Ismail Raji Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Faruqi berpandangan bahwa pengetahuan modern mengakibatkan adanya pertentangan antara wahyu dan akal diri umat Islam. Pemikiran dualisme kultur dan religius sangat diperlukan dalam Islamisasi sains yang berpijak di ajaran Tauhid sains. Islamisasi sains menurut Al-Faruqi diarahkan pada kondisi analisa dan intensif tentang realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum. Al-Faruqi mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk membangkitkan Islam dan menolong nestapa dunia kecuali mengkaji kembali kultur keilmuan Islam masa lalu dan masa kini melalui Islamisasi. Ilmu sistem pendidikan Islam yang integratis. Al-Faruqi tidak hanya bersifat teoritis, namun juga cenderung kepada perencanaan praktis.
Pembahasan yang ketiga adalah konsep pendidikan Ismail Raja Al-Faraqqi. Satu, pemikiran Ismail Raja Al-Faraqqi mengenai tentang pendidikan. Menurut Ismail, Islam berada dalam keadaan yang lemah. Kemerosotan Muslim telah menjadikan Islam di zaman kemunduran serta kemajuan yang semu. Di satu pihak, umat Islam telah berkenalan dengan peradaban modern Barat, dan di pihak lain, mereka juga telah kehilangan pijakan yang kokoh, yaitu pedoman hidup yang bersumber dari moral agama. Konsep Islamisasi menurut pengetahuan yang dimaksud Ismail adalah menuangkan kembali ilmu pengetahuan Islam, yaitu memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan, dan memproyeksikan kembali tujuannya. Disiplin ilmu dalam kerangka Islam mencakup seluruh teori, metode, prinsip, dan tujuan. Yang pertama, konsep keesaan Allah atau kesatuan alam semesta. 2. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan. 3. Kesatuan hidup. 4. Kesatuan umat manusia. 2. Pemikiran Ismail Raja Al-Faraqqi mengenai tentang pendidikan kurikulum. Kurikulum pendidikan berkaitan dengan gagasan Islamisasi ilmu yang beralasan karena kurikulum dan sistem pendidikan komponen yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Kurikulum pendidikan kaum muslim mengarah kepada kepentingan dan perkembangan sains modern dan nilai tauhid sebagai konsep dasar dan aplikasi ilmiah yang berpengaruh baik antara keberhasilan konsep ilmu dan Islam dengan konstruksi, organisasi, dan kurikulum. Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, langkah-langkah Islamisasi ilmu. Bagaimanakah dengan langkah-langkah Islamisasi yang berdasarkan Ismail Raja Al-Faraqqi? Dalam Islamisasi Ilmu Pengetahuan International Institute of Islamic Thought oleh Ismail Raja Al-Faraqqi beberapa antara lainnya. 1. Menguasai disiplin ilmu pengetahuan modern. 2. Tujuan disiplin ilmu. 3. Menguasai warisan Islam. 4. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu pengetahuan modern. 5. Pendistribusian yang telah diislamkan. Pembahasan yang kelima, tujuan rencana kerja Islamisasi ilmu dan langkah dalam mencapai proses Islamisasi ilmu. Bagaimanakah dengan tujuan rencana kerja dan langkah dalam menuju proses Islamisasi ilmu? Adapun tujuan rencana kerja Islamisasi ilmu. 1. Penguasaan disiplin ilmu modern. 2. Penguasaan khasanah Islam. 3. Penentuan relevansi Islam di setiap bidang modern. 4. Pencarian sintesa kreatif Islam dengan ilmu modern. Langkah menuju proses Islamisasi ilmu pengetahuan. 1. Penguasaan disiplin modern. 2. Penguasaan khasanah Islam. 3. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. 4. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. 5. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia kreatif dan sintesa. 6. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam rangka Islam. 7. Penyebaran luasan ilmu-ilmu yang diislamisasikan. Mungkin hanya itu sajalah yang bisa kami paparkan dari kelompok 11. Kami berharap pemaparan presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam perkataan tutur kata kami yang kurang lengkap ataupun kurang jelas, kami meminta maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.